Yo, barudak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memprediksi 5 besar tim yang akan menjadi juara Super League pada musim ini. Langsung saja tanpa basa-basi, kita urutkan mulai nomor 5, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk nomor 5 tadinya ya, saya akan memasukkan Bayangkara. Bayangkara dan Persija tadinya. Saya masih bingung lah, karena kita juga by data ya, bukan soal selera saja. Namun karena keduanya ini hampir sama, teman-teman. Bayangkara itu sudah 10 pemain asing. Tentunya mereka akan sangat menggebu-gebu ya, apalagi dibantu oleh dananya lancar kali kayaknya untuk Bayangkara nih. Gak tahu dari mana sampai dia bisa membeli 10 pemain asing. Tadinya Bayangkara, namun nomor 5 saya masukkan Persija Jakarta. Kenapa? Untuk saat ini Persija sudah mengumumkan 9 pemain asing, dan tentunya dengan lokalnya juga tidak kalah bagus ya, karena sudah bermain dari musim lalu, tidak terlalu banyak perombakan. Dan kemungkinan Persija itu akan menambah satu lagi, teman-teman. Jadi ada 10 pemain asing dan Brazil semua ya. Jadi hanya satu Ryo Matsumura yang dari Jepang. Jadi 9 itu memang murni pemain Brazil, baik dari kiper, back hingga penyerang gitu kan. Jadi biasanya chemistry-nya juga akan sangat bagus kalau Brazil ini gitu kan. Dan memang untuk saat pramusim semalam ketika menjamu Arema, lini tengah Persija cukup menjanjikan. Walaupun kita nggak tahu backupnya gimana gitu kan, kalau misalnya ada salah satu yang absen. Makanya saya ya masih menempatkan Persija di 5 besar. Saya yakin bisalah berbicara banyak, walaupun untuk hat-trick berat ya kan. Oke, lanjut ke nomor 4, teman-teman. Nomor 4 saya mungkin taruh Persebaya Surabaya. Nomor 4. Kenapa, teman-teman? Karena Surabaya juga tidak terlalu banyak merombak pemainnya, pemain asing, dan pemain lokalnya juga ibaratnya sudah bermain dari musim lalu, ya kan? Namun untuk pemain lokalnya juga Persebaya itu ada menambah beberapa pemain lama atau pemain diklat yang dipanggil kembali. Jadi seperti Rahmat Irianto dan juga Koko Ari gitu kan. Jadi untuk lokal saya rasa untuk double dari pemain asing itu hampir seimbang lah. Atau intinya karena Surabaya ini juga tidak terlalu banyak merombak pemain, teman-teman. Jadi dengan permainan yang saya lihat saat dia uji coba, saya rasa untuk musim ini dia bisa berbicara lah. Walaupun kalau untuk di atasnya sih agak berat ya kan. Nah, lanjut teman-teman. Untuk nomor 3 sepertinya Dewa United, teman-teman. Dewa United, seperti yang kita tahu, Dewa ini musim lalu menjadi runner up ya di bawah Persib. Dan pemainnya juga tidak banyak melakukan perombakan pemain. Untuk pemain asing itu ada 9 pemain, teman-teman. Kenapa tidak juara atau peringkat 2? Saya rasa yang di atasnya ini lebih keren lah ya. Saya yakin lebih menjanjikan gitu. Namun dengan sekuat Dewa yang sudah chemistry-nya bagus, kemudian pelatihnya juga masih pelatih lama ya kan. Jadi saya rasa untuk musim depan ya Dewa masih bisa lah bersaing di papan atas. Oke, untuk nomor 2 mungkin teman-teman kurang yakin dengan saya atau kurang sependapat.
bisa Malut atau yang lain ya kan, karena Malut juga sekuatnya luar biasa, sekuat juara Persib ya yang diambil sama Malut. Namun untuk nomor 2 saya menaruh Bali United. Bali United saya yakin akan menjadi tim yang akan menjegal tim-tim besar ini gitu teman-teman. Karena kalau untuk Bali United itu dia menjadi Belanda connection, dari mulai pelatih hingga pemain berpengalaman. Kemudian ada juga pemain termahal kalau tidak salah ya, value-nya itu tim Bali United dari Belanda juga teman-teman. Jadi pemain asingnya itu bagus-bagus lah. Kemudian kita tahulah kalau untuk di Bali secara infrastruktur sama lah seperti Dewa ya kan, itu sudah sangat bagus teman-teman. Jadi biasanya itu menunjang sih, itu menunjang kepercayaan diri pemain pun lebih bagus gitu, karena ketika latihan memiliki infrastruktur yang bagus, tentu di lapangan ketika pertandingan mereka lebih baik gitu kan. Walaupun mungkin termasuk baru ya, pelatih baru, pemain baru, tentunya butuh adaptasi. Namun saya rasa Bali bisa menyulitkan tim-tim pesaingnya di musim depan. Tentunya juga didukung oleh supporternya yang sangat militan juga ya kan. Lanjut teman-teman, nomor 1 lagi-lagi bukan Malut United, saya menaruh Persib Bandung teman-teman. Kita tentunya lihat dari awal pramusim pemain Persib nih masih baru adaptasi ya kan, saat Piala Presiden mereka kalah lawan Port, kemudian lawan Dewa ya kan. Dari situ awalnya saya ragu, masukkan 5 besar pun saya ragu gitu. Namun akhirnya manajemen sudah memiliki plan, mereka TC ke Thailand dengan pemain barunya semua. Persib itu sekarang ada 9 pemain asing. Di Thailand mereka melakukan 3 kali percobaan, uji coba 3 kali di Thailand, dan 3-tiganya menang. Ya saya rasa mungkin tidak terlalu luar biasa gitu kan, biasa-biasa aja lah. Nah namun saat ke Indonesia mereka uji coba dengan tim dari Australia teman-teman, dan menang 1-0. Ini dari situlah banyak semua pihak itu kita menjadi yakin dimana chemistry di Persib itu sudah mulai terbangun. Karena tim Australianya ini juga bukan tim kaleng-kaleng teman-teman. Dia ini tim 4 besar musim lalu dan pernah menjadi juara di Asia gitu. Jadi memang tim yang berpengalaman, mental juara juga gitu kan. Dan Persib semalam berhasil mengalahkannya dengan skor 1-0. Ya walaupun Persib banyak diserang, chemistry di back belum terlalu baik gitu kan. Ada juga lah beberapa kesalahan di lini serang juga begitu. Namun Bojan mengatakan dengan sangat yakin ketika berhasil mengalahkan tuh ya, saat press conference dia sangat yakin kita sudah berhasil mengalahkan tim Australia dan saya sangat pede untuk mengalahkan tim-tim Liga 1 gitu. Beliau mengatakan seperti itu. Dan tentunya kita sebagai penonton juga melihat bagaimana, mau bagaimanapun ya, karena otaknya itu ada di Coach Bojan teman-teman. Coach Bojan yang sangat luar biasa. Kenapa saya tidak masukkan Malut ya? Tadinya harusnya Malut masuk gitu. Cuman dengan sekuat mewahnya pemain-pemain Persib semua isinya, saya rasa kalau pelatihnya bukan Bojan juga udah beda permainannya teman-teman. Karena saat uji coba juga Malut itu sering kalah bahkan imbang gitu. Jadi ya tidak terlalu terlihat, sangat tidak terlihat menakutkan gitu teman-teman. Baik Ciro ataupun Tyron gitu kan, tidak nampak. Makanya saya tidak masukkan Malut ya, walaupun dia akan menyulitkan
banyaklah tim yang akan menyulitkan, banyak. Namun ini kan kita bicara sampai akhir musim, di mana dengan dukungan supporter, kemudian dengan ibaratnya lapis 1 dan 2-nya itu tidak beda jauh gitu teman-teman. Dan untuk Persib, untuk lapis 2-nya saya sangat yakin gitu. Mau misalnya pemain intinya cedera atau kenapa, pemain lapis 2-nya ini ya kayak bukan cadangan gitu teman-teman. Dia pemain inti juga. Bisa teman-teman bayangkan pemain seperti Dewangga yang dia itu kapten loh di PSIS Semarang, di Persib ya dia hanya cadangan gitu. Padahal Dewangga ini pemain yang bagus gitu kan. Hamra, Hehanusa juga di Kediri pemain bagus, pemain inti. Namun di Persib ya ibarat kata dia tuh pelapisnya gitu kan. Jadi andai kata pun pemain intinya cedera ataupun akumulasi, pemain Persib ini saya rasa lapis 2-nya pun sangat bagus, sehingga sampai akhir musim saya yakin, karena intinya teman-teman mental juara itu nggak bisa dihilangin gitu, karena sudah back to back ya kan, belum lagi dukungan bobotoh yang sangat luar biasa. Jadi tim Persib itu tidak ada tekanan. Bahkan coach juga mengatakan Persib tidak ada tekanan sama sekali. Jadi kita jika bisa menang 1 kali lagi Liga tahun ini, kita akan hat-trick. Dan tentunya siapa gitu kan yang tidak iri dengan tim sekelas Persib Bandung gitu kan. Karena semua tim ingin mengalahkan Persib. Jadi tekanannya itu ada pada semua tim. Saya yakin ya, tekanannya akan ada pada semua tim Liga 1, sehingga Persib saya rasa akan bermain sangat plong, tidak ada pressure sama sekali, dan saya sangat yakin Persib bisalah juara kembali. Oke teman-teman, itu 5 besar tim peringkat 1 sampai peringkat 5 klasemen akhir Super League menurut saya, ya kan, by data juga. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Boleh langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.